Islami tapi terjebak pada Arabisasi. Nah, ini hati-hati nih yang baru hijrah ya, yang baru tobat. Ukasyah, masih ingat Ukasyah? Ukasyah bukan cerita yang aneh-aneh, cerita yang sahihnya. Tadi yang disebut oleh Habibna Syekh, bahwa beliau mendoakan yang hadir ini masuk surga tanpa hisab dan azab. Rasulullah pada satu malam mengatakan akan ada 70,000 min ummati yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala azab. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Akan ada di antara umatku masuk surga 70,000 tanpa hisab, tanpa azab. Itu sahabat semuanya diskusi bergadang malam itu, tidak tidur. Mereka diskusi siapakah, ada yang bilang yang sholatnya sepanjang malam, puasanya sepanjang hari, sedekah semua hartanya, semua disebut. Mereka melupakan amal qalbu. Jadi sahabat pun kalau diskusi terjebak pada amal-amal ubudiyah zahir. Seperti orang-orang tua-tua ngomong jangan lupa sholat, nah lupa mengajarkan menyembah yang kita sholat itu kepada siapa, mengenal yang kita sembah, itu yang sebenarnya harus dipelajari. Jangan sholat dulu yang diperintahkan, kenalkan dulu kepada yang kita sembah, baru nanti kita akan menyembah tanpa paksaan. Kalau enggak nanti orang tua jadi panitia surga neraka. Gimana kalau kamu bahasa Jawanya gimana? Kowe kalau nggak sholat narako gitu ya. Naroko. Oh, beda tipis sama bahasa Minang ya. Bahasa Minang itu narako. Di sini noroko, Jowo. Itu ternyata bukan bahasa Jawa, itu bahasa Sanskerta. Bahasa apa? Bahasa dipakai oleh orang yang menyebarkan agama Buddha dan Hindu dulunya. Sekarang nih muncul orang mengatakan bid'ah, mengatakan Tuhan atau sembahyang. Gak boleh, haram. Sembahyang itu nyembah Tuhannya Hindu. Tapi giliran puasa dia sebut selamat bulan puasa. Dia lupa kata puasa itu juga bahasa Sanskerta, artinya upawasa, taqarrub ilallahil wahidil ahad, mendekat kepada yang Maha Esa. Bahasa ono juga. Pengen Islami tapi terjebak pada Arabisasi. Nah, ini hati-hati nih yang baru hijrah ya, yang baru tobat. Kalau kita tobat tiap hari, nggak baru. Tiap hari kita punya maksiat, maka tiap hari kita tobat. Hari ini udah maksiat belum? Tuh matanya tadi jelalatan kan? Kirim-kirim surat lagi ya. Baik. Nabi keluar subuh-subuh. Pada subuh beliau biasanya dengerin orang setor mimpi. Tapi pagi ini Nabi nanya, kalian ngapain kok matanya sembab semua, kira-kira begitu. Ternyata mereka diskusi tentang siapa yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mereka itu qaumun la yastarqun, tidak datang ke dukun mantra-mantra. Yastarqun itu ruqyah, ruqyah syirik tentunya. Adapun ruqyah yang tidak syirik diperkenankan. Yang kedua, la yaktawun, tidak melakukan pengobatan pakai alat panas. Kita boleh sebut pengobatan ekstrim. Dan yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini yang disebut amal qalbunya. Ini inti dari yang tadi tiga ini intinya nomor tiganya. Terhadap atau kepada Allah mereka bertawakal. Tawakal itu menyerahkan secara hakikat kepada Allah, zahirnya tetap mengambil asbab. Nabi mengatakan tadawaw ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah. Disuruh berobat, tapi kesembuhan dari
dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk surga tanpa hisab dan azab itu dengan tawakal. Tapi ada jalur lain, VVIP tadi. Ini V-nya 3 kali. VVIP. Dalam hadis dikatakan, hadis Imam Ahmad, Abu Daud dan imam-imam yang lain, dan hadisnya sahih. Jadi semua para syuhada dan para anbiya itu kaget melihat ke langit ada yang bergerak seperti kilat sampai di ujung sana, sampai di ujung sirat. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada, para nabi, para syuhada, semuanya ghibtah. Tahu artinya ghibtah? Ghibtah itu iri yang positif. Apa kata mereka? Ya Rabb, manhum, man haula, siapa mereka yang berangkat ke surga secepat kilat itu? Dijawab oleh satu riwayat di situ, waqilah, cuma begitu jawabannya. Apakah Allah yang menjawab atau malaikat? Wallahu alam. Apa kalamnya? Hum al-mutahabbuna bi ruhillah. Mereka ini jomblo-jomblo dengerin. Para jomblo, pengen akad nggak? Sabar ya, dengerin nih hadis ini buat kalian nih dan buat kita semua. Orang yang masuk surga lebih cepat dari kelompok yang tadi. Siapakah mereka? Al-mutahabbuna bi ruhillah, kelompok yang saling mencintai dalam ruhullah. Ruhullah itu artinya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sembarangan ngomong ana uhibbuka fillah. Itu kalau Habib Syekh ngomong begitu, saya ambil mobilnya langsung. Karena mengatakan uhibbuka fillah, milikku, milikmu. Kalau mau halus, lillah, itu masih mending ya. Uhibbuka lillah masih agak ringan. Tapi fillah, nafsi, nafsuk. Makanya orang Arab dulu ketika berkalam, ana man ahwa ana. Nah, nggak usah diterjemah, nanti para jomblo sakit hati ya. Selamat kepada Hufaz 30 juz yang di depan ya. Benar. Ini yang putri 35 orang. Aduh, saya pengen muda lagi tuh. Ini berapa orang yang ikhwan? 20 ya. Masya Allah. Kita mengira orang-orang Arab itu lebih banyak hafalnya dari kita. Ternyata enggak. Yang paling banyak hufaznya di dunia itu orang Indonesia. Dengerin nih hadis, ini buat kalian nih dan buat kita semua. Orang yang masuk surga lebih cepat dari kelompok yang tadi. Siapakah mereka? Al-mutahabbuna bi ruhillah, kelompok yang saling mencintai dalam ruhullah. Ruhullah itu artinya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sembarangan ngomong ana uhibbuka fillah. Itu kalau Habib Syekh ngomong begitu, saya ambil mobilnya langsung. Karena mengatakan uhibbuka fillah, milikku, milikmu. Kalau mau halus, lillah, itu masih mending ya. Uhibbuka lillah masih agak ringan. Tapi fillah, nafsi, nafsuk. Makanya orang Arab dulu ketika berkalam, ana man ahwa ana. Ya, nggak usah diterjemah, nanti para jomblo sakit hati ya. Selamat kepada Hufaz 30 juz yang di depan ya. Benar. Ini yang putri 35 orang. Aduh, saya pengen muda lagi tuh. Ini berapa orang yang ikhwan?
20 ya. Masya Allah. Kita mengira orang-orang Arab itu lebih banyak hafalnya dari kita. Ternyata enggak. Yang paling banyak hufaznya di dunia itu orang Indonesia.